Baik sahabat-sahabat semua, kita masih bersama kelas Dahsyat dalam kelas online meningkatkan pemahaman siswa menggunakan strategi pengajaran eksplisit. Nah, kali ini kita bahas menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dalam pengajaran eksplisit. Oke, langsung kita mulai ya Bapak Ibu ya. Lingkungan belajar yang positif. Seperti apa itu? Pertama yaitu suasana kelas yang nyaman, kemudian hubungan guru siswa yang positif, dan interaksi antar siswa yang positif. Ya, kita bahas satu-satu nih. Suasana kelas yang aman dan nyaman. Yaitu ya melingkupi tata ruang kelas yang rapi, bersih, dan teratur. Pencahayaan dan ventilasi yang baik, suhu ruangan yang nyaman, dekorasi kelas yang menarik, dan memotivasi. Nah, kemudian hubungan guru siswa yang positif. Guru menunjukkan sikap hangat, peduli, dan respek terhadap siswa. Jadi guru membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan siswa. Guru memberikan dukungan dan dorongan kepada siswa. Jadi intinya simpelnya jangan sampai adalah permasalahan antara guru dan siswa. Jangan sampai guru dan siswa bermusuhan, ya. Ini akan lingkungan yang positif ini akan sangat mendukung pengajaran eksplisit. Nah, kemudian interaksi antar siswa yang positif. Ya, jadi guru mendorong kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Guru menciptakan kesempatan bagi siswa untuk saling menghargai dan menghormati. Guru menindak tegas perilaku bullying atau diskriminasi. Jadi ini perlu diedukasikan juga kepada siswa Bapak Ibu. Kalau di kelas dahsyat itu sudah pernah ada itu kelas strategi mengatasi bullying di satuan pendidikan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah pernah diajarkan di kelas tersebut itu bisa digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif guna apa namanya meningkatkan efektivitas dari strategi pengajaran eksplisit. Jadi materinya masih saling berkesinambungan ya Bapak Ibu ya. Karena memang diciptakan seperti itu supaya kita mampu menjadi guru best teacher ya yang betul-betul bisa membuat siswa itu merasa happy, merasa bahagia dan yang terpenting adalah tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai dengan maksimal. Oke, next. Manajemen kelas yang efektif. Yang pertama adalah ada aturan dan rutinitas yang jelas. Guru menetapkan aturan yang jelas dan konsisten. Ya, guru menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran aturan. Misalnya ada aturan yang dilanggar, nanti ada konsekuensinya, misalnya hukumannya apa gitu ya. Tentu saja ketika kita memberikan hukuman, ya hukumannya pun yang masih mendidik ya. Jangan sampai jangan sampai hukuman yang membuat trauma, membuat malu, atau membuat siswa malah anti dengan kita gitu ya. Jadi guru juga perlu melibatkan siswa dalam menyusun aturan kelas, menciptakan kesepakatan. Ini gimana nih, misalnya kalau telat 15 menit masuk apa ya konsekuensinya ya gitu ya. Kemudian kalau saat diskusi, saat guru menyampaikan materi kemudian ada yang asik ngobrol sendiri konsekuensinya gimana ya? Itu perlu ada kesepakatan dengan siswa. Sehingga siswa juga merasa memiliki aturan tersebut Bapak Ibu. Dengan begitu, harapannya siswa dapat lebih mantap atau lebih nyaman mengikuti aturan yang sudah disepakati karena mereka juga yang bikin, mereka juga yang menyepakati. Ya. Nah, guru menerapkan rutinitas harian yang struktur. Kemudian pengelolaan waktu yang efisien. Guru membuat perencanaan pembelajaran yang matang, wajib ini. Kemudian guru menggunakan waktu pembelajaran secara efektif. Guru memberikan transisi yang lancar antar kegiatan. Kemudian penanganan perilaku siswa. Guru mengidentifikasi dan mengatasi masalah perilaku siswa secara proaktif. Guru menggunakan strategi disiplin yang positif dan membangun. Kemudian guru juga melibatkan orang tua dalam menangani masalah perilaku siswa yang serius. Jadi ini memang kita juga perlu ada komunikasi dengan orang tua untuk mendukung hal-hal seperti ini, gitu ya. Oke. Kemudian kita next. Kemudian motivasi dan keterlibatan siswa. Di sini ada relevansi dan kebermaknaan. Guru menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa ya. Jadi kasih contoh gitu lah ibaratnya. Guru memberikan contoh-contoh yang relevan dengan minat dan pengalaman siswa. Guru melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Seperti yang sudah disampaikan pada materi-materi sebelumnya, kita memberikan contoh yang relevan. Kita memberikan analogi atau kita memberikan gambaran atau perumpamaan gitulah. Kemudian tantangan dan umpan balik.
Guru memberikan tugas yang menantang namun sesuai dengan kemampuan siswa, ya. Guru memberikan umpan balik yang spesifik, konstruktif, dan memotivasi. Kemudian guru juga mendorong siswa untuk menetapkan tujuan belajar dan memantau kemajuan mereka sendiri. Kemudian next, pengakuan dan penghargaan, yaitu guru memberikan pujian dan penghargaan atas usaha dan pencapaian siswa. Guru menciptakan budaya kelas yang menghargai kerja keras dan kegigihan. Kemudian guru juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan hasil belajar mereka kepada orang lain. Ini yang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian sebagai penutup, lingkungan belajar yang positif, manajemen kelas yang efektif, dan motivasi siswa yang tinggi merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengajaran eksplisit. Jadi guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di mana siswa merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, guru dapat memaksimalkan potensi belajar siswa dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya tetap itu Bapak Ibu. Tujuannya adalah maksimalnya tercapainya tujuan dari pembelajaran dengan maksimal. Nah, tujuan dari pembelajaran itu apa? Nah, itu kan ada ya dari setiap mapel ada gitu. Tujuannya apa? Materi ini dibahas. Tujuannya apa? Mata pelajaran ini dibahas. Nah, itu tujuannya dan ujung-ujungnya strategi pengajaran eksplisit supaya membantu semua tujuan itu tercapai dengan lebih baik, dengan maksimal. Oke, demikian Bapak Ibu. Setelah ini adalah materi terakhir ya Bapak Ibu ya. Setelah ini adalah materi penutupan. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya. Salam bahagia.